Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Nilasi Mulyani dengan NIM 220404012 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi-materi terkait dengan profesi kependidikan. Baik, pada pembahasan pertama yaitu tentang konsep dasar profesi. Definisi profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi ini biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri profesi, di mana memiliki fungsi dan signifikan sosial. Maksudnya, sebagai pelaku profesi tentunya mempunyai apa fungsi dari profesi yang dimilikinya, dan juga mempunyai signifikan sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan atau keahlian, di mana keterampilan atau keahlian yang dimiliki berkat dalam pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. Yang ketiga, profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Yang keempat, memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Dan yang kelima, berdasarkan pada kode etik. Nah, kode etik ini digunakan sebagai pedoman pelaku, anggota, serta pemberian sanksi yang jelas bagi pelanggar kode etik. Selanjutnya yaitu syarat-syarat profesi. Yang pertama, adanya ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Yang kedua, adanya kode etik dalam suatu profesi. Dan yang ketiga, adanya pengakuan formal legalistik dari masyarakat dan pemerintah. Yang keempat, adanya organisasi yang mempunyai pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Nah, selanjutnya pengertian profesi kependidikan. Nah, profesi kependidikan adalah keahlian khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan atau biasa juga disebut dengan guru, serta menuntut keprofesionalan dalam bidang tersebut. Syarat-syarat dari profesi kependidikan. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Nah, maksudnya keputusan pilihan kegiatan pembelajaran hendaknya mencerminkan keputusan pedagogis yang rasional dan ilmiah sesuai dengan teori-teori dalam bidang keilmuannya, di mana proses pembelajaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Nah, maksudnya sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk menyandang profesi guru diisyaratkan kualifikasi pendidikan umum minimal S1 atau D4. Artinya calon guru harus menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi yang diberikan kewenangannya masing-masing. Yang ketiga yaitu jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Maksudnya, pembinaan dan pengembangan karir meliputi penguasaan, kenaikan pangkat, dan promosi sejalan dengan jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dimaksudkan agar guru menjadi seorang pembelajar mandiri yang selalu mengembangkan profesinya di samping mengikuti program pengembangan profesi pemerintah. Nah, yang keempat yaitu jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Nah, semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan sehingga dapat dibedakan dengan profesi lain maupun orang-orang lain. Nah, kejelasan batang tubuh ini memungkinkan mereka mengadakan pengawasan terhadap jabatannya dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan jabatan tersebut. Ada yang menganggap mengajar adalah sebuah seni. Ada juga yang menganggap bahwa mengajar adalah sains. Yang kelima yaitu jabatan yang menjanjikan karir, hidup, dan keanggotaan yang permanen. Nah, maksudnya pendapatan guru relatif tidak besar, namun jumlah guru di Indonesia yang berpindah profesi atau pekerjaan relatif kecil sehingga cenderung dapat mempertahankan jumlah dan keanggotaannya. Nah, bagi guru, kejuruan pembinaan dan pengembangan profesinya dilakukan melalui supervisi, pelatihan, dan juga pendidikan lanjutan.
Selanjutnya, ada pun beberapa syarat lain dari profesi, yaitu yang pertama, jabatan yang menentukan standarnya sendiri. Yang kedua, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketiga, yaitu jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Selanjutnya adalah landasan dari profesi kependidikan. Yang pertama, yaitu landasan hukum. Di antara peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang paling banyak membicarakan tentang pendidikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sebab undang-undang ini bisa disebut sebagai induk peraturan perundang-undangan mengenai pendidikan. Undang-undang ini mengatur pendidikan pada umumnya. Artinya segala sesuatu yang bertali atau yang berhubungan dengan pendidikan tinggi ditentukan dalam undang-undang tersebut. Yang kedua yaitu landasan filsafat. Nah, di mana dalam landasan ini kita dapat lihat dari cabang-cabang filsafat yang terkait dengan pengetahuan dan kebenaran serta cara berpikir, di antaranya seperti metafisika, epistemologi, logika, dan juga etika. Yang ketiga yaitu landasan psikologis, di mana dalam perkembangan jiwa dan jasmani inilah segianya anak-anak belajar, sebab pada masa ini mereka peka untuk belajar, punya waktu banyak untuk belajar. Nah, maka dari itu layanan-layanan pendidikan terhadap mereka harus pula dibuat bertingkat. Tujuannya agar pelajaran itu dapat dipahami oleh anak-anak, sebab pendidikan adalah perlakuan terhadap anak didik dan secara psikologis perlakuan ini harus selaras mungkin dengan keadaan anak didik. Yang terakhir yaitu landasan sosial, di mana landasan sosial ini, aspek sosial ini dapat melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar menjadi pribadi yang matang. Di samping tugas pendidikan mengembangkan aspek sosial, aspek itu sendiri juga sangat berperan dalam membantu anak dalam upaya mengembangkan dirinya. Maka dari segi sosial ini perlu diperhatikan dalam proses pendidikan. Nah, aspek budaya juga sangat berperan dalam halnya seperti aspek sosial, di mana dalam materi yang dipelajarkan anak-anak adalah budaya, cara belajar mereka adalah budaya, dan begitu pula juga kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, bentuk-bentuk yang dikerjakan juga itu adalah budaya. Nah, dengan demikian, budaya tidak pernah lepas dari proses pendidikan itu sendiri. Nah, topik kedua yaitu standar kompetensi profesi kependidikan. Nah, guru sebagai tenaga profesi artinya pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan pendidikan tertentu. Nah, tentunya ketika kita menjadi seorang guru, maka juga diperlukan kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, di mana dalam kompetisi ini, kita harus memiliki pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, kita harus memiliki pemahaman terhadap peserta didik. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengembangan kurikulum atau silabus, melaksanakan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, melakukan pemanfaatan teknologi pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, di mana seorang guru harus mantap, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, stabil, dewasa, memiliki sifat jujur, dan juga dapat dijadikan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, serta secara objektif dapat mengevaluasi kinerja diri sendiri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetisi yang ketiga yaitu kompetisi sosial, di mana seorang guru harus mampu berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan juga isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dan juga dapat bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta dapat bergaul secara santun dengan masyarakat yang ada di sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan juga tidak lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional, di mana kemampuan guru dalam hal ini harus memiliki pengetahuan, yaitu penguasaan. Yang pertama, penguasaan terhadap materi pelajaran secara luas dan mendalam,
dalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang bisa dicapai. Yang kedua yaitu konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang dapat dicapai. Nah, topik yang ketiga yaitu strategi pengembangan profesi kependidikan. Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Nah, dalam kompetensi di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik itu bersifat pribadi, sosial, dan juga akademis. Dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal yang ia miliki. Oleh karena itu, dalam mengembangkan guru yang profesional, maka seorang guru tidak hanya dituntut untuk mempertebal kemampuan secara disipliner, tetapi lebih dari itu, dituntut juga untuk mempunyai kualitas yang interdisipliner. Pada pembahasan pertama yaitu pengembangan guru sebagai profesi. Nah, pemerintah melalui Presiden sudah mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Pengembangan guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui sistem pendidikan, sistem penjaminan mutu, sistem manajemen, sistem remunerasi, dan juga sistem pendukung profesi guru. Nah, dengan pengembangan guru sebagai profesi tersebut diharapkan seorang dapat membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa yang akan mendatang. Dan yang keempat, yaitu mengharapkan akan mendorong terwujudnya guru yang cerdas, berbudaya, bermartabat, sejahtera, canggih, elok, unggul, dan juga profesional. Nah, yang kelima yaitu mengharapkan guru masa depan sehingga semakin konsisten dalam mengedepankan nilai-nilai budaya, mutu keterbukaan, demokratis, dan juga menjunjung akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dari strategi pengembangan profesi kependidikan ini memiliki tujuan dan fungsinya. Yang pertama saya akan membahas tentang tujuan. Nah, tujuannya yaitu sebagai kebutuhan sosial di mana untuk meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang efisien dan manusiawi, serta juga dapat melakukan adaptasi dalam rangka untuk penyusunan kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan ini terkait langsung dengan kepedulian kemasyarakatan guru di tempat mereka berdomisili atau di tempat mereka bekerja. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk menemukan cara-cara untuk membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Nah, dengan demikian, guru dapat mengembangkan potensi sosial dan potensi akademik yang mereka miliki pada generasi muda dalam interaksinya dengan alam lingkungannya. Kebutuhan ini terkait dengan spirit dan moral guru di sekolah tempat mereka bekerja. Yang ketiga yaitu tujuan sebagai kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru untuk menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya dia membantu siswanya dalam mengembangkan keyakinan dan keinginan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Nah, dari kebutuhan ini mungkin yang paling penting adalah sebagai proses seleksi untuk menentukan mutu guru-guru yang akan disertakan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan perjenjangan jabatan. Selanjutnya, setelah tujuan yaitu adalah fungsi dari pengembangan guru profesional ini. Yang pertama yaitu sebagai acuan sistem untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jabatan atau biasa disebut dengan in-service training yang cocok bagi guru-guru. Yang kedua yaitu sebagai bekal bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas program-program yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana atau kondisi yang memungkinkan guru untuk bisa mungkin mengembangkan potensinya secara optimal. Selanjutnya yaitu inti pembahasannya strategi pengembangan profesi pendidikan. Guru profesional dalam mengembangkan profesi ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi baik dalam bentuk pendidikan dan
pelatihan atau biasa juga disebut dengan diklat maupun bukan diklat. Nah, yang pertama yaitu kita harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang dengan cara program magang. Pelatihannya yang dilaksanakan di dunia kerja dalam rangka meningkatkan kompetisi profesional guru. Yang kedua, kemitraan sekolah. Nah, dalam hal ini dapat dilaksanakan antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Yang ketiga yaitu belajar jarak jauh. Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi karena sama saja dengan pembelajaran daring. Yang keempat yaitu pendidikan lanjut pelatihan. Nah, pelatihan ini dapat dilaksanakan dengan memberi tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. Yang kedua yaitu non-kependidikan dan pelatihan. Contoh-contohnya yaitu seperti seminar. Nah, dalam seminar ini kegiatan memberikan peluang untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dan hal upaya peningkatan pendidikan. Yang kedua yaitu kegiatan workshop. Nah, dalam kegiatan ini menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran dan peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Yang ketiga yaitu dengan penelitian, yang keempat penulisan buku atau bahan ajar, yang kelima pembuatan media pembelajaran. Nah, dengan demikian strategi-strategi yang telah saya sebutkan tadi dalam hal ini adalah guru menjadi sangat urgen untuk dilakukan dalam penataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Karena dengan adanya pengembangan profesionalisme guru ini akan memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional. Nah, topik yang keempat yaitu rasional tantangan profesionalitas. Nah, dalam hal ini tentunya ada tentukan pendidikan abad ke-21. Dan perlu kita ketahui bahwa abad ke-21 merupakan abad yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dalam menuntut sumber daya manusia untuk menguasai berbagai bentuk keterampilan, termasuk keterampilan berpikir kritis, dan juga dalam pemecahan masalah dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Dengan kata lain, kunci keberhasilan sebuah bangsa agar dapat menjadi masyarakat dunia adalah keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikuasai oleh sumber daya manusianya. Nah, tentunya dalam pendidikan di abad 21 ini merupakan model pendidikan yang di dalamnya mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga penguasaan teknologi. Nah, literasi yang menjadi bagian dalam sebuah proses pembelajaran, peserta didik yang dapat melaksanakan kegiatan literasi secara maksimal tentunya akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari kompetensi guru profesional, di mana terdapat kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan juga kompetensi sosial serta kompetensi profesional. Prinsip dari profesionalisme guru di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 7 ditegaskan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu prinsip memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua yaitu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, dan ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga yaitu memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang keempat yaitu memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima yaitu memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan dan tugas keprofesionalan. Selanjutnya itu pengembangan interpersonal soft skill guru. Nah, di mana dalam soft skill bagi seorang guru sangat penting adanya. Mengapa? Karena Rama Yulis mendefinisikan soft skill sebagai bentuk keterampilan individu membina hubungan dengan orang lain atau masyarakat lain, dan keterampilan mengatur diri sendiri dapat mengembangkan untuk kerja secara maksimal. Nah, di mana sehingga tujuannya itu menunjukkan kualitas diri yang bersifat ke dalam dan keluar. Maksudnya soft skill di sini juga didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang. 5. Jenis-jenis profesi dan tugas serta tanggung jawab profesi kependidikan. Nah, tenaga kependidikan.
Orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu adanya kepala satuan pendidikan, di mana kepala satuan pendidikan ini adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin suatu satuan pendidikan tersebut. Nah, kepala satuan pendidikan ini harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah dari kepala satuan pendidikan ini yaitu seperti yang pertama adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah adalah seorang pimpinan pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi kependidikan, khususnya sekolah dasar, SMP, SMA, maupun SMK. Nah, kepala sekolah ini mempunyai dua peran utama. Yang pertama itu sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan yang kedua memberikan pimpinan dalam manajemen. Yang kedua adalah rektor, di mana rektor dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pimpinan lembaga dari perguruan tinggi. Nah, rektor adalah pimpinan tertinggi dari perguruan tinggi yang berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada hal layak yang luas. Selain dari kepala satuan pendidikan, yang kedua adalah wakil atau kepala urusan. Nah, umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contoh dari wakil kepala urusan ini adalah seperti kepala urusan kurikulum. Yang ketiga yaitu tata usaha, di mana tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Nah, bidang administrasi yang dikelola diantaranya seperti administrasi surat menyurat dan pengasipan. Yang kedua yaitu administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang terdapat di laboratorium sekolah. Yang kelima yaitu pustakawan, di mana pustakawan ini adalah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang untuk menemukan buku, majalah, dan juga informasi lain. Yang keenam pelatih ekstrakurikuler, dan yang ketujuh yaitu petugas keamanan atau biasa juga disebut dengan penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya setelah tenaga kependidikan, selanjutnya adalah tenaga pendidik. Nah, pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebagai pengajar, di mana tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai proses pendidik. Nah, pendidik ini mempunyai sebutan lain sesuai dengan khusus, yaitu pertama guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak jalur usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Yang kedua yaitu dosen. Nah, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu konselor, di mana dalam konselor ini adalah pendidik, dan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 mengemukakan bahwa konselor adalah pelaksana pelayanan konseling yang terdapat di sekolah. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling. Nah, berlatar belakang pendidikan minimal sarjana sastra atau S1 dan jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan atau biasa juga disebut dengan jurusan PPB. Nah, bimbingan konseling ini atau biasa juga disebut dengan BK atau juga bimbingan penyuluhan, tetapi sekarang sudah bimbingan konseling, mempunyai organisasi profesi yang bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKIN. Yang keempat yaitu pamong belajar. Nah, pamong belajar ini adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar, mengajar, pengkajian program, dan juga pengembangan model pendidikan non-formal dan informal atau juga disebut dengan PNFI.
pada unit pelaksana teknis atau UPT atau unit pelaksana teknis daerah atau UPTD. Nah, pembelajar ini merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang mengajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar. Nah, tutor ini merupakan pembimbing atau pemotivasi dari peserta didik untuk mempelajari sendiri materi ajar yang tersaji dalam modul pembelajarannya. Selanjutnya yaitu fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan. Nah, tugas dari fasilitator ini dalam sebuah pembelajaran pada hakikatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pelajaran yang ditawarkan atau yang telah disediakan melalui penemuan-penemuannya sendiri. Baik, topik yang keenam yaitu etika profesi kependidikan. Nah, etika profesi pendidikan di sini digunakan sebagai profesi yang memiliki pedoman dan tujuan, perilaku dan sikap yang mulia, bermartabat dan terhormat. Nah, etika pendidikan ini memiliki pembentukan tingkah laku dan kepribadian kependidikan guru yang harus dihadapi, yaitu dengan keyakinan, keinginan, rasa, dan juga rasa. Nah, fungsi dari etika profesi kependidikan ini, yang pertama yaitu prinsip dasar dalam penyelenggaraan tugas, yang kedua yaitu prinsip norma, yang ketiga yaitu sebagai aturan layanan sebagai guru yang menghubungkan dengan peserta didik, yang keempat sebagai orang tua di sekolah, yang kelima untuk menjaga dalam suatu hal seperti etika, kemanusiaan, sosial, dan pendidikan. Selanjutnya yaitu upaya dalam mewujudkan etika kependidikan guru atau pendidik sangat penting karena perilaku dan norma dapat mempengaruhi serta perilaku mencegah adanya larangan etika. Adapun yang dapat dilakukan yaitu dengan kualitas pribadi pendidik dan pendidikan, guru sarana prasarana, pendidikan kesejahteraan guru, pendidikan kedudukan dan karir. Selanjutnya adalah tujuan pembangunan etika kependidikan. Nah, dalam memperbaiki proses belajar melalui pembinaan guru, melakukan arahan dan bimbingan, memberikan peningkatan kontribusi bagi mutu pendidikan. Topik selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan sesuai dengan bidangnya. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan adalah bidang yang berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dan peningkatan kinerja melalui perencanaan dan pengelolaan sumber teknologi secara baik. Nah, teknologi pendidikan ini berdasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama adalah pendekatan sistem, yang kedua berorientasi pada peserta didik, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar. Nah, ada pula macam-macam dari teknologi pendidikan. Terdapat 5 yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Yang pertama yaitu teknologi sistem berpikir, di mana sistem berpikir ini menjadikan kita untuk lebih berhati-hati dengan munculnya tiap mode di dunia pendidikan. Nah, yang kedua yaitu desain sistem. Nah, perlu kita ketahui bahwa desain sistem di sini adalah teknologi merancang dan membangun sistem yang baru. Nah, dalam desain sistem memberikan kita peralatan untuk menciptakan suatu sistem yang baru dan suatu strategi untuk perubahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi mutu atau kualitas pengetahuan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa mutu atau kualitas pengetahuan di sini merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa atau layanan yang sesuai harapan dan pelanggan. Yang keempat yaitu manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan adalah suatu cara untuk memandu energi kreatif ke arah perubahan positif. Nah, yang kelima yaitu teknologi pembelajaran, di mana dalam teknologi pembelajaran ini dibagi atas 2, yaitu peralatan belajar elektronik seperti komputer, multimedia, internet, telekomunikasi, dan pembelajaran yang didesain metode dan strateginya diperlukan untuk membuat peralatan elektronik yang efektif. Nah, perlu kita ketahui bahwa pelajaran elektronik ini mengubah cara mengkomunikasi, cara belajar kita. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi teknologi pendidikan. Nah,
Yang pertama yaitu teknologi pendidikan digunakan sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan. Yang kedua, teknologi pendidikan digunakan sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung pelajar-pelajar. Yang ketiga, teknologi pendidikan digunakan sebagai media sosial untuk mendukung pelajaran dengan berbicara. Yang keempat yaitu teknologi pendidikan sebagai mitra intelektual untuk mendukung belajar. Yang kelima yaitu teknologi pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan atau sekolah. Yang keenam, teknologi pendidikan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Yang ketujuh, teknologi pendidikan dapat mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, dampak dari teknologi pendidikan ini tentunya terbagi atas dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Di mana dampak positifnya ialah seperti munculnya media massa, metode pembelajaran yang baru, pemenuhan fasilitas kebutuhan pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Sedangkan pada dampak negatifnya yaitu mengakses internet ke hal yang tidak baik. Yang kedua yaitu pelajar atau mahasiswa akan menjadi pecandu dunia maya yang berlebihan, serta dapat terjadi tindakan-tindakan kriminal di berbagai media. Selanjutnya yaitu topik ke-8, landasan prinsip teori dan isu terkini tentang profesi kependidikan. Nah, landasan profesi kependidikan ini terbagi atas 4, yaitu landasan hukum, landasan filsafat, landasan psikologis, landasan sosial budaya. Nah, prinsip profesi kependidikan. Menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, prinsip-prinsip dan profesi guru adalah yang pertama memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat yaitu memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima yaitu memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya. Yang keenam yaitu memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Yang ketujuh memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan cara belajar sepanjang hayat. Sedangkan menurut Profesor Dr. Haji Husna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan ini memiliki prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu prinsip Tuturi Handayani, yang kedua prinsip belajar sepanjang hayat, yang ketiga prinsip mandiri dalam belajar. Nah, selanjutnya yaitu teori profesi kependidikan. Nah, teori profesi kependidikan ini dilatar belakangi oleh beberapa aliran. Yang pertama, aliran empirisme, menjelaskan bahwa pembentukan dan perkembangan manusia dalam menerima informasi dan pendidikan ditentukan oleh faktor lingkungan. Kedua, yaitu aliran nativisme, yang menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian setiap individu hanya ditentukan oleh bawaan bakat atau juga disebut dengan kemampuan dasar serta faktor yang bersifat kodrat. Yang ketiga, yaitu aliran konfidensi. Nah, aliran ini merupakan gabungan dari kedua aliran di mana menjelaskan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bakat atau kemampuan dasar dan juga dipengaruhi oleh alam sekitar. Selanjutnya yaitu isu terkini mengenai profesi kependidikan. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara orang tua dan guru menimbulkan potensi kesalahpahaman antara keduanya. Yang kedua, yaitu pasca digulirkannya sertifikasi, kesejahteraan guru mengalami peningkatan. Nah, tentunya profesi guru mulai naik kelas dan mulai dilirik. Banyak anak muda yang memilih kuliah di lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau biasa disebut dengan LPTK, di mana LPTK ini kebanjiran mahasiswa calon guru. Guru saat ini merasa bangga menjadi guru alias tidak minder lagi. Topik yang kesembilan yaitu manajemen sekolah. Nah, apa itu manajemen sekolah? Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, apa saja konsep dari manajemen sekolah ini? Yang pertama yaitu manajemen eksternal, di mana manajemen eksternal ini meliputi hubungan pihak luar sekolah, di antaranya seperti masyarakat, dinas pendidikan, dewan pendidikan, hingga komite-komite sekolah. Kedua yaitu manajemen internal, di mana manajemen internal ini meliputi laboratorium, perpustakaan, bangunan dan sarana fisik lainnya, pelaksanaan evaluasi pendidikan, sumber dana, dan juga hubungan antara guru dan murid.
Selanjutnya, fungsi dari manajemen sekolah. Nah, secara umum ada 4 fungsi manajemen yang banyak dikenal masyarakat, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pengarahan atau directing, dan fungsi pengendalian atau controlling. Nah, sistem manajemen sekolah. Nah, sistem manajemen sekolah ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola kebutuhan administrasi dan operasional sekolah. Nah, dalam sistem ini memiliki beberapa modul yang dapat diintegrasikan serta dapat diakses oleh semua anggota sekolah seperti guru, wali kelas, siswa, hingga orang tua atau wali siswa. Nah, dalam sistem manajemen sekolah ini akan memudahkan para wali kelas dan orang tua atau wali siswa dalam memantau perkembangan siswanya. Topik selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Nah, bimbingan profesional yang dimaksudkan ini adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar peserta didik. Nah, fungsi dan tujuan supervisi. Yang pertama yaitu fungsinya. Secara umum, fungsi supervisi pendidikan ini adalah salah satu mekanisme untuk meningkatkan kemampuan profesional dalam upaya mewujudkan proses belajar peserta didik yang lebih baik melalui pembelajaran yang lebih baik pula. Yang kedua yaitu secara khususnya, supervisi pendidikan ini berfungsi untuk mengkoordinasikan semua usaha sekolah, memperluas pengalaman guru, mendorong usaha-usaha pembelajaran kreatif, memberikan penilaian secara terus-menerus, dan memberikan pengetahuan serta keterampilan kepada guru. Nah, selain dari fungsi, tentunya juga akan memiliki tujuan. Tujuan dari supervisi pendidikan ini adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Nah, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga dapat mengembangkan potensi kualitas yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, selain tujuan dan fungsinya, tentunya akan memiliki teknik-tekniknya. Teknik supervisi pendidikan ini seperti pertemuan pribadi, menyelenggarakan rapat dewan guru, melakukan kunjungan antar kelas, melakukan kunjungan antar sekolah, dan juga penataan atau pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Baik, topik yang ke-11 yaitu organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, organisasi profesi ini merupakan adalah organisasi yang praktisi yang memperhitungkan atau memikirkan seseorang ataupun yang lain memiliki kompetisi profesional serta memiliki jalinan bersama dalam menyelenggarakan guna fungsi sosial terkait yang mana tidak dapat dilakukan secara terpisah selaku seorang individu. Nah, terdapat berbagai macam organisasi profesi kependidikan yang ada di Indonesia. Pertama yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa juga kita sebut dengan PGLI. Yang kedua, Jalinan Sarjana Pembelajaran Indonesia atau ISPI. Yang ketiga yaitu Jalinan Petugas Tutorial Indonesia atau IPBI. Yang keempat yaitu Jalinan Guru Indonesia atau IGI. Yang kelima yaitu Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII. Yang keenam yaitu Persatuan Guru Honor Indonesia atau PGHI. Nah, tentunya dari organisasi profesi ini memiliki tujuan dan manfaat, yaitu meningkatkan dan mengembangkan pekerjaan, kemampuan, kewenangan, profesional, kesejahteraan, dan melindungi martabat manusia. Serta manfaat dari organisasi kependidikan, yaitu membangun kepercayaan dalam diri masyarakat bahwa mengenai suatu pandangan tentang kompetensi pendidikan, adanya suatu pandangan bahwa kelompok organisasi profesi kependidikan mengatur dirinya dan dapat diatur oleh masyarakat berdasarkan minat dan kepentingan masyarakat. Nah, fungsi dan peranan dari organisasi kependidikan adalah sebagai wadah untuk mengasah kompetisi para profesi kependidikan dalam menghadapi tantangan teknologi dan informasi yang berkembang dan semakin pesat. Nah, organisasi kependidikan ini juga mempunyai fungsi dan peran sebagai media untuk saling bertukar pengalaman, wawasan mengenai dunia pendidikan, dan sebagai pemersatu dan meningkatkan kemampuan profesional suatu profesi.
Topik yang ke-12 yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Nah, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, dari layanan bimbingan dan konseling ini diharapkan membantu peserta didik dalam pengenalan diri, pengenalan lingkungan, dan pengambilan keputusan serta memberikan arahan terhadap perkembangan peserta didik. Tidak hanya untuk peserta didik saja yang bermasalah, tetapi juga seluruh untuk peserta didik yang ada di sekolah. Fungsi dan tujuan layanan bimbingan dan konseling. Nah, tentunya kalian sudah mengetahui bahwa fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling yaitu sebagai fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi penyembuhan, fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi perbaikan, fungsi fasilitasi, dan fungsi pemeliharaan. Selanjutnya, selain dari fungsi juga memiliki tujuan dari layanan bimbingan konseling ini. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal dan seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, dapat mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Nah, tentunya dalam hal ini, guru kelas maupun guru mata pelajaran membutuhkan kehadiran guru bimbingan dan konseling. Begitupun sebaliknya, guru bimbingan dan konseling juga membutuhkan informasi, bantuan, dan kerjasama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran dalam melaksanakan tugas-tugas kepembimbingannya. Nah, kepembimbingan dalam pembelajaran ini menurut Satori dan kawan-kawan tahun 2007 dapat diaplikasikan pada layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dapat digolongkan terdiri atas 4 yaitu bimbingan belajar, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan juga bimbingan karir. Topik selanjutnya yaitu layanan khusus. Sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan kepada peserta didik oleh lembaga pendidikan agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan belajar yang ada di sekolah. Nah, pada dasarnya manajemen layanan khusus di sekolah ini ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Nah, tujuan dari layanan khusus ini berdasarkan pelayanan khusus yang diselenggarakan di sekolah-sekolah mempunyai maksud tujuan untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, manajemen layanan khusus ini adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, jenis-jenis dari layanan khusus yang pertama adalah layanan perpustakaan, yang kedua layanan kesehatan, yang ketiga layanan asrama kantin atau kafetaria. Topik yang terakhir pada pembahasan profesi kependidikan ini adalah pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil dari pendidikan nonformal ini dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penelitian penyelenggaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, tujuan-tujuan dari pendidikan non-formal ini terfokus pada pemenuhan kebutuhan belajar tingkat dasar atau basic education, semacam pendidikan keaksaraan, pengetahuan alam, keterampilan vokasional, pengetahuan gizi dan kesehatan, sikap sosial berkeluarga dan hidup bermasyarakat, pengetahuan umum dan kewarganegaraan, serta cita diri dan nilai hidup. Jenis dan isi pendidikan non-formal ini. Pada dasarnya, pendidikan ini bergantung pada kebutuhan pendidikan. Isi program pendidikan non-formal ini yang berhubungan dengan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan atau income generating skill. Nah, berhubungan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksudkan sebagai bekal kerja, bekal mendapat pendapatan. Itulah tadi materi dari 14 topik yang terdapat pada mata kuliah profesi kependidikan. Sekian dari saya, apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.